Pemirsa, indeks harga konsumen (IHK) pada Januari 2026 tercatat mengalami deflasi secara bulanan. Namun di balik itu tekanan harga justru menguat jika dilihat secara tahunan. BPS mencatat deflasi Januari 2026 sebesar 0,15% secara bulanan. Sebaliknya, inflasi tahunan melonjak ke level 3,55% atau naik signifikan dibandingkan posisi akhir 2025 yang masih 2,92%. Deputi Bidang Distribusi dan Jasa BPS Ateng Hartono menjelaskan inflasi tahunan terutama didorong kelompok perumahan, air, listrik, dan bahan bakar rumah tangga. Kelompok ini mencatat inflasi 11,93% dengan andil mencapai 1,72% terhadap inflasi tahunan. Selain faktor struktural tersebut, pemerintah juga sempat menerapkan diskon tarif listrik yang menekan IHK dan memicu deflasi. Akibatnya, level harga pada periode tersebut berada di bawah tren yang normal. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam, Om Swastiastu, Namo Buddhaya, salam kebajikan bagi kita semua. Perkenalkan, nama saya Nabila Isatul Islam, NIM 66252038. Pada saat ini saya menjabat sebagai Menteri Keuangan Republik Indonesia. Dan sebagai Menteri Keuangan, saya mendapatkan amanah untuk menangani salah satu permasalahan ekonomi yang saat ini masih menjadi perhatian masyarakat, yaitu inflasi yang menyebabkan kenaikan harga kebutuhan pokok. Melalui konferensi pers ini, saya akan menjelaskan kondisi yang sedang terjadi, penyebab utama masalah tersebut berdasarkan teori ekonomi makro, serta kebijakan yang akan saya ambil agar harga kebutuhan pokok lebih stabil dan daya beli masyarakat dapat terjaga. Saat ini Indonesia masih menghadapi tekanan inflasi, khususnya pada kelompok bahan pangan. Meskipun tingkat inflasi nasional masih berada dalam kisaran sasaran pemerintah dan Bank Indonesia, masyarakat tetap merasakan kenaikan harga sebagai kebutuhan pokok, seperti beras, cabai, bawang, minyak goreng, dan beberapa komoditas pangan lainnya. Menurut Badan Pusat Statistik, inflasi tahunan pada Juni 2026 mencapai 3,34%, sedangkan inflasi sejak awal tahun mencapai 1,79%. Kenaikan harga terutama dipengaruhi oleh kelompok makanan, minuman, dan tembakau yang memberikan kontribusi cukup besar terhadap inflasi nasional. Kondisi tersebut menyebabkan biaya hidup masyarakat meningkat. Rumah tangga harus mengeluarkan pengeluaran yang lebih besar untuk memenuhi kebutuhan sehari-hari, terutama kelompok masyarakat yang berpendapat rendah. Inflasi menjadi persoalan penting karena secara langsung memengaruhi daya beli masyarakat. Ketika harga kebutuhan pokok meningkat lebih cepat dibandingkan kenaikan pendapatan, kemampuan masyarakat untuk memenuhi kebutuhan sehari-hari pun akan menurun. Selain berdampak pada rumah tangga, inflasi juga meningkatkan biaya produksi dunia usaha karena harga bahan baku dan distribusi ikut naik. Akibatnya, perusahaan dapat menaikkan harga jual, mengurangi produksi, bahkan menunda investasi. Jika kondisi ini terus berlangsung dalam waktu yang lama, pertumbuhan ekonomi dapat melambat karena konsumsi rumah tangga yang merupakan penyumbang terbesar produk domestik bruto Indonesia ikut menurun. Jika dilihat berdasarkan teori ekonomi makro, inflasi yang terjadi dipengaruhi oleh beberapa faktor. Pertama, produksi pangan mengalami gangguan akibat cuaca yang tidak menentu, sehingga pasokan beberapa komoditas menjadi berkurang. Kedua, biaya distribusi masih cukup tinggi, karena Indonesia merupakan negara kepulauan, sehingga harga pangan antar wilayah seringkali berbeda. Ketiga, pelemahan nilai tukar rupiah terhadap mata uang asing dapat meningkatkan harga bahan baku maupun pangan impor. Keempat, permintaan masyarakat biasanya meningkat menjelang hari raya keagamaan, sedangkan pasokan tidak selalu mampu mengimbanginya.
Kondisi tersebut menyebabkan harga kebutuhan pokok naik dalam waktu singkat. Dengan demikian, inflasi bukan hanya dipengaruhi oleh satu faktor, tetapi merupakan hasil interaksi antar sisi permintaan, penawaran, distribusi, dan kondisi ekonomi global. Namun permasalahan ini tidak hanya berdasarkan teori ekonomi makro, namun juga ada beberapa konsep dari ekonomi makro itu sendiri. Dari sisi inflasi, kenaikan harga kebutuhan pokok menyebabkan pengeluaran masyarakat meningkat, sehingga daya beli ikut menurun, terutama bagi kelompok yang berpendapatan rendah. Kondisi tersebut berdampak pada pendapatan nasional karena konsumsi rumah tangga yang menjadi penggerak utama perekonomian Indonesia, yang cenderung melemah ketika harga terus naik. Penurunan konsumsi juga mempengaruhi pertumbuhan ekonomi. Berkurangnya permintaan dapat menurunkan penjualan, memperlambat produksi, dan menghambat aktivitas dunia usaha. Selain itu, inflasi dipengaruhi oleh nilai tukar rupiah. Ketika rupiah melemah, biaya impor bahan baku dan pangan meningkat, sehingga harga barang di dalam negeri ikut terdorong naik. Permasalahan ini juga berkaitan dengan perdagangan internasional, karena Indonesia masih bergantung pada impor beberapa komoditas. Perubahan harga global maupun gangguan rantai pasok dapat mempengaruhi harga dan ketersediaan barang di pasar domestik. Di sisi lain, sistem perbankan turut mempengaruhi aktivitas ekonomi melalui penyaluran kredit kepada pelaku usaha. Ketika biaya produksi meningkat akibat inflasi, kebutuhan pembiayaan juga ikut bertambah. Dari penjelasan tersebut dapat disimpulkan bahwa inflasi dan kenaikan harga kebutuhan pokok merupakan persoalan yang saling berkaitan dengan daya beli masyarakat, pertumbuhan ekonomi, nilai tukar, perdagangan internasional, dan sistem perbankan. Oleh karena itu, permasalahan ini perlu dipahami secara menyeluruh agar kebijakan yang diambil dapat tepat sasaran. Sebagai Menteri Keuangan, saya akan menerapkan kombinasi beberapa kebijakan fiskal agar pengendalian inflasi dapat dilakukan secara menyeluruh. Kebijakan pertama adalah memperkuat subsidi dan bantuan pangan bagi masyarakat berpenghasilan rendah sehingga daya beli tetap terjaga. Kedua, meningkatkan anggaran untuk sektor pertanian melalui bantuan benih, pupuk, irigasi, dan teknologi agar produksi pangan nasional meningkat. Ketiga, bekerja sama dengan pemerintah daerah untuk memperluas operasi pasar ketika terjadi lonjakan harga, sehingga pasokan tetap tersedia. Keempat, memberikan insentif pajak bagi pelaku usaha yang bergerak di sektor distribusi pangan agar biaya logistik menjadi lebih efisien. Selain itu, dilakukan juga penjagaan stabilitas inflasi melalui kebijakan moneter, sehingga pengendalian harga dapat berjalan secara seimbang. Sebagai penutup, inflasi bukan sekedar kenaikan harga barang, tetapi merupakan persoalan ekonomi makro yang mempengaruhi kesejahteraan masyarakat, aktivitas dunia usaha, dan pertumbuhan ekonomi nasional. Melalui kebijakan fiskal yang tepat serta koordinasi yang baik dengan Bank Indonesia, inflasi dapat dikendalikan tanpa menghambat pertumbuhan ekonomi. Tujuan utama pemerintah bukan hanya menurunkan harga, tetapi juga menjaga stabilitas ekonomi agar masyarakat dapat memenuhi kebutuhan hidup dengan lebih baik. Oleh karena itu, pemahaman mengenai ekonomi makro sangat penting bagi setiap masyarakat. Dengan memahami bagaimana inflasi, kebijakan pemerintah, dan kondisi ekonomi saling berkaitan, kita dapat mengambil keputusan ekonomi yang lebih baik, bijaksana dalam kehidupan sehari-hari. Terima kasih atas perhatian Bapak, Ibu, dan seluruh masyarakat Indonesia. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.